Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kali ini kita akan mempelajari mengenai partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, patuh kepada protokol kesehatan, jaga kesehatan, jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan. Pertama, kita akan mempelajari tentang partikel penyusun benda. Diketahui bahwa setiap benda dan makhluk hidup yang ada di alam ini tersusun oleh molekul-molekul. Dan molekul itu tersusun dari partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Di mana materi yang ada di sekitar kita itu tersusun atas molekul-molekul dengan rumus kimia tertentu, dan perbandingan jumlah atom dalam suatu molekul adalah tertentu dan tetap sifatnya. Atom yang merupakan partikel terkecil dari suatu materi tersusun atas partikel subatom, yaitu proton yang memiliki muatan positif, elektron yang memiliki muatan negatif, dan neutron yang tidak bermuatan. Seperti bisa kalian lihat pada gambar yang Ibu tayangkan, yaitu merupakan model sederhana dari atom helium. Berikutnya akan kita pelajari mengenai perkembangan teori atom. Yang pertama, seorang ilmuwan yang bernama John Dalton mengadakan penelitian dan menyimpulkan bahwa atom merupakan bola pejal dan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Setiap unsur terdiri dari atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda mempunyai atom yang berbeda. Atom-atom dapat bergabung dengan perbandingan tertentu membentuk senyawa. Itu yang disampaikan oleh ilmuwan yang bernama John Dalton, yang dikenal dengan teori atom John Dalton. Yang kedua, teori atom yang disampaikan oleh ilmuwan yang bernama Joseph John Thomson, atau yang biasa dikenal dengan J.J. Thomson. Dia menyatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Seperti gambar skema yang bisa kalian lihat di tayangan ini. Teori atom yang ketiga adalah teori atom yang diteliti oleh ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford. Beliau menyatakan bahwa atom sebagai bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa, sedangkan elektron-elektron berputar mengelilingi inti. Teori atom berikutnya adalah yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Beliau menyatakan bahwa atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu atau orbit yang disebut kulit-kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Teori atom yang berikutnya adalah yang dikenal dengan teori atom modern atau mekanika gelombang. Ditemukan dan dinyatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron dilambangkan dengan N kecil, proton dilambangkan dengan P kecil, dan elektron dilambangkan dengan E kecil. Neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron.
Dari materi yang sudah Ibu sampaikan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa atom-atom berikatan satu sama lain membentuk senyawa yang tersusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bentuk tertentu. Dalam senyawa, molekul-molekul tertata sedemikian rupa sehingga memberikan sifat-sifat tertentu. Misalnya, plastik bersifat lentur karena molekul-molekul penyusunnya mempunyai rantai panjang, sedangkan arang mudah patah karena tersusun atas atom-atom penyusunnya banyak terdapat ruang-ruang kosong. Molekul ukurannya sangat kecil sehingga kita tidak dapat mengamati dengan mata telanjang, bahkan tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa materi yang ada di sekitar mengandung zat yang berbeda? Kita bisa melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan membakar benda. Benda yang dibakar menyebabkan zat yang terkandung di dalamnya berubah menjadi zat lain. Terbentuknya zat baru tersebut ditandai dengan warna dan bau yang berbeda. Dengan kata lain, bila bau yang tercium berbeda, artinya kandungan bahan yang ada pada benda itu berbeda. Bahan-bahan yang berbeda terdiri atas senyawa-senyawa yang berbeda, dengan atom-atom penyusunnya juga ada yang berbeda. Selain susunan molekul yang berbeda, sifat suatu materi yang berbeda juga dapat disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu. Demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak diberi kemudahan untuk memahaminya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.